Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman. Nikmat kita diberi agama Islam, nikmat kita diberi kesehatan, nikmat kita bisa bertemu di dalam video ya, video. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam. Apabila kita semuanya mengikutinya, insya Allah bisa selamat di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terutama kepada ibu-ibu, alhamdulillah ini sudah ada yang tertarik kepada usaha yang telah saya jalani, yaitu pinjaman yang baik atau Qardun Hasan, istilahnya Qardun Hasan. Karena ada ibu dari Surabaya yang sudah tertarik, juga dari ibu yang dari Palembang yang juga sudah tertarik ingin mengikuti jejak langkah saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah awal apabila ingin mengadakan pinjaman yang baik atau Qardun Hasan ya. Ibu bisa sendirian, bisa berorganisasi juga bisa ya. Yang penting adalah niat awal yang saya katakan ikhlas karena Allah. Jadi karena kita ini transaksi dengan Allah, jadi Allah itu membeli harta dan diri kita dengan surga. Karena itu seluruh rangkaian kehidupan kita itu adalah transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi, dan padahal semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, tapi Allah mengadakan transaksi dengan kita. Harta dan diri kita dibeli dengan surga. Mari kita berusaha membayarnya dari pemberian Allah juga ya. Oleh karena itu kita bersyukur dan bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan dunia yang sangat luas ini. Masih dijanjikan lagi nanti hidup di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ibu-ibu sabar. Syarat pertama iman ya Bu ya, iman. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir, itu iman kita ya. Iman yakin langkah kita senantiasa direkam para malaikat, direkam Allah di iliyin ya, yang buruk di sijin ya. Nanti kita akan menerima seperti apa rekaman kita ketika hidup di dunia ini. Mari kita sekarang membuat rekaman. Ini rekaman langkah kita mengadakan usaha, yaitu ingin menolong orang lain ya. Tidak hanya orang yang beragama Islam. Jadi kalau kita berada di suatu tempat, lingkungan, disitulah kita menolong orang. Nah, misalnya di situ
orang-orang yang butuh pertolongan, misalnya jumlahnya 10 orang, di antara mereka ada yang bukan beragama Islam, mereka ingin meminjam, kita pinjami, ya, kita pinjami, kita tolong mereka, ya. Dan itulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus itu untuk rahmat seluruh alam, ya. Tidak boleh kita menghina Tuhannya orang lain. Tidak boleh, itu dilarang, ya. Jadi kita ini lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi kita saling menghormati, bahkan kita menolong mereka. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Saya tunjukkan dulu apa yang ibu persiapkan, ya. Murah saja, saya kira ibu punya uang, ya. Kalau hanya untuk membeli buku, sebenarnya 2 saja bisa. 2 buku bisa, tetapi seandainya 3 itu juga lebih bagus, ya. Yang pertama itu buku kecil saja, ya, buku kecil. Buku kecil ini untuk mencatat, yaitu apa? Orang meminjam, orang mengangsur, ya. Itu, ya, orang meminjam, orang mengangsur. Seperti ini. Sudah pernah saya tunjukkan dulu, tapi saya tunjukkan lagi ya. Udah bisa ini. Tidak bisa dari belakang, dari depan ya mungkin. Mungkin dari depan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nomor, tanggal, ya. Ada apa? Nama peminjam, pengangsur, tanda tangan, ya. Terus uang masuk, uang keluar, saldo. Nah, saldo ini kadang-kadang aku min ini. Saldonya kadang-kadang min. Ketika min itu ya, berarti kita meminjami lah kalau kita punya uang, ya. Kalau kekurangan, misalnya kekurangan keuangan, kita bisa mengamalkan surat An-Nisa ayat 114. Jadi kita pergi kepada orang-orang kaya untuk mendorong mereka memberikan transaksi surganya kepada kita. Jadi nitip kepada kita, yang mereka mau beli surga, titip kepada saya, ini saya berikan kepada Kordun Hasan, ya. Kita berikan pada Kordun Hasan. Kemudian buku yang kedua, buku untuk mencatat. Tadi yang menyicil itu kita catat di buku agak besar, ya, agak besar ini. Agak besar, ya, ini. Ini yang pernah orang yang meninggal dunia, Bu. Meninggal dunia orangnya, tapi lunas karena dibayar oleh keluarganya. Jadi dia punya peninggalan uang, ya. Jadi dilunasi. Kalau seperti ini, dia berarti meminjami teman-temannya yang masih hidup, ya. Temannya yang masih hidup bisa meminjam uang dia yang ditinggal mati tadi. Nah, karena dia sudah tidak membutuhkan lagi. Misalnya tidak ada peninggalan, maka yang bayar Allah, karena ini uangnya uang milik Allah, ya. Jadi Allah yang membayarnya. Kalau yang lebih bagus lagi, kalau dilaporkan kepada pengurus yang lain, itu ada buku besar lagi, ya. 1. Ini untuk memindah yang buku kecil tadi, ya. Ini yang buku kecil tadi dipindah saja ke situ, catatannya sama, jadi isinya sama. Nah. Terus mengenai kantong, ya, kantong uang ini, kantong uang tulisannya Kordun Hasan, ya. Tulisannya Kordun Hasan, pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik. Ini kalau dia pedagang kecil, dia bisa setiap harinya misalnya memasukkan 5.000. Kalau sebulan dia sudah bisa mengumpulkan 150.000. Seandainya 5.000, ya. Jadi kalau dia memasukkan 2.000, maka dia sebulan bisa mengangsur 60.000. Nah,
ini kartu. Nah, kartu yang untuk mencatat pinjaman maupun cicilan itu. Ya. Mudah sekali sebenarnya ya. Ini dimasukkan ke dalam kantongnya ini setiap mau mengangsur di bawah. Nah, kalau ingin mengetahui, misalnya kita mengelola Qardun Hasan ya, seandainya yang dari bagian ghorim dari zakat itu bisa seperti ini. Masa bisa semakin banyak? Bisa semakin banyak, bahkan tidak akan pernah habis ya, selama masih ada orang yang membayar zakat ya. Contoh di tempat saya ini desa kecil ya, termasuk di pojok Pulau Jawa sebelah timur ya. Jadi Banyuwangi Selatan, dekat dengan Laut Kidul ya. Dekat dengan pantai Gerajagan, dekat dengan itu mana itu, dekat dengan tempat selancar itu ya, Alas Purwo ya, Alas Purwo. Kita jeda dulu ya.